Hai Voltagers, kembali lagi bersama Kak Riki di Voltage Online Service. Nah, hari ini ada yang spesial nih. Kak Riki sedang berada di Bukit Doa Immanuel. So, pastinya excited semua dong. So, tunggu apa lagi? Sekarang kita berdoa yuk sebelum ibadah. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah boleh beribadah Tuhan walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa hadirat-Mu tidak ada dalam jarak dan batasan waktu Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dari awal hingga akhirnya pada hari ini Tuhan. Biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami juga dapat semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kakak punya games nih. Kalian tahu nggak? Kalau misalnya dalam lagu-lagu pujian itu banyak yang diambil dari ayat-ayat loh. Oke, cara bermainnya gampang teman-teman. Kalian bisa buka link di bawah ini. Atau bisa scan barcode di sebelah ini. Nah, oke, kalau sudah masuk, kakak punya pertanyaan buat kalian. Jadi kakak akan bacakan suatu ayat dan kalian harus menebak lagu apa yang kira-kira sesuai dengan ayat tersebut. Oke, kita mulai ya dari soal yang pertama. Di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Coba tebak nih, lagu apa yang kira-kira sesuai dengan ayat tersebut. Yang kedua ya, di Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lagu apa yang kira-kira sesuai dengan ayat tadi ya? Oke, yang ketiga. Di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekarang lagu ketiga ini, apa ya kira-kira yang sesuai dengan ayat tersebut? Next, yang keempat. Di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan yang terakhir, di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, kalian pasti semua sudah tahu apa judul lagunya dari ayat-ayat tersebut. So adik-adik, teman-teman semua, tunggu apa lagi? Let's stand up and praise Jesus together. Mari semuanya memuji Tuhan bersama-sama, bisa bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Are you ready? Hey! Come on, let's sing together. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh. We praise you. We praise you. Hey. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my
have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. We praise you now. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Semuanya bisa angkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepala bersama-sama. Wow, kita mau menari bersama-sama ya. Are you ready? Come on. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you. Praise you forever. With everything in me, praise that. Sekarang sambil lompat bertepuk tangan ya. Come on, jump, jump, jump. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Yeah, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, Praising you. oh, oh, oh. We praise you now. Praise you. Now, oh, oh, oh. Come on, shout Jesus, Jesus. Haleluya. Mari semuanya kasih sorak-sorai buat Raja yang semesta. Shout haleluya. Hey. Semuanya bisa bertepuk tangan bersama-sama. Wow. Ya, pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Amin. Tandanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Angkat tanganmu bersama-sama katakan, masyhur segala perbuatannya. Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Oh, 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 oh. Katakan Dia, Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Wow, oh, oh, oh. Tandanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya
Angkat tanganmu, katakan masyhur segala perbuatannya. jika dia di sisiku, siapa lawanku? Hey! Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama dia, Raja semesta. Sekali lagi, lebih kenceng lagi ya. Come on, sing with me. Angkat tanganmu sekali lagi. Masyhur segala perbuatannya, jika dia di sisiku, siapa lawanku? Come on, sing. Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama dia, Raja semesta. Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama dia, Raja semesta. Mari semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib. Semuanya sorakan haleluya. Woo! Come on. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja Atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap, 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan dengan segenap jiwamu, segenap jiwa dan pengharapan telah Ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, you guys ready? 1, 2, 3, sing. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
tangan di atas kepala bersama-sama. Hey, kami mengujimu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar. Dalam hitungan ketiga, kita lompat sama-sama ya. 2, go! Hey. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yeah. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia. Amin. Through you I can do anything, and I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, and strongholds are broken. I am living by faith. Jadilah, nothing is impossible. Yeah. Nothing is impossible. Sing. I'm not gonna live by what
'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything, And I can do all things 'cause it's you who give me strength. nothing is impossible through you. Blind eyes are open, Strongholds are broken. I am living by faith. nothing Come on, is sing, I impossible. believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Come on, give God a shout of praise. Hallelujah. Kami menyembahmu Tuhan, kami percaya ketika kami menyembahmu, Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini. Jamah setiap kami ya Tuhan, kami mengasihi-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan kan terjadi di tempat sini. Come on, nyanyikan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Kau aja di sini, kuasa-Mu kan mengalir saat kami menyembah-Mu, Tuhan. Kau aja di sini. Mari angkat suaramu menyembah Dia, sebab Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Biarlah rohnya menjamah-Mu. Roh Kudus, kami menyembah, kami menyembah. We worship You, we worship You. You are awesome in this place. You are awesome in this place. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, Roh-Mu hadir, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami naikkan pujian kami, ada berkat-Mu turun atas kami ya Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami mengasihi-Mu. Allah Roh Kudus jamah setiap kami, ubahkan setiap kami. Engkau baik. Kami siap mendengar Engkau ya Tuhan, berbicaralah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setiap kita pasti sudah nggak asing dengan kata mujizat. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kata mujizat itu sudah sering kita dengar. Tapi baiklah kita bukan hanya mendengar tentang cerita-cerita mujizat di dalam Alkitab. Kak Papa berdoa setiap kalian menjadi generasi yang bukan hanya percaya bahwa mujizat itu ada, mengalami mujizat, tetapi juga dipakai Tuhan untuk menjadi saluran kuasa Tuhan, sehingga lewat hidup kalian Tuhan juga bisa mengerjakan mujizat di hidup banyak orang. Amin. Karena itu nanti dalam sebulan ini, di bulan September, pastikan kalian tidak ketinggalan. Ada 4 tema yang hari ini adalah I Believe in Miracle. Kemudian minggu depan, Pray Until Something Happen. Kemudian minggu ketiga, Prayer and Fasting. Dan minggu yang terakhir, Prayer for Healing. Pastikan kalian setia mengikuti ibadah online.
Dan 1 bulan ini ayo kita sepakat sama-sama berdoa sama Tuhan, meminta sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam kehidupan kita. Karena mujizat itu sungguh-sungguh ada dan benar-benar bisa terjadi juga dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa sih mujizat itu? Kalau Kak Popo boleh share, kalimat sederhananya mujizat itu artinya adalah perbuatan ajaib yang supernatural, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Bukan seperti di film-film sulap atau magic trick ya. Ini benar-benar kejadian nyata. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa mujizat itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Mujizat itu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena banyak, nanti kalian akan menemukan bahwa ada yang tidak sejati, yang palsu. Banyak orang yang mencari kesembuhan itu ke dukun, kemudian ke gunung-gunung. Bisa sih, mereka juga ngalami sih perkara-perkara ajaib. Tapi ujung-ujungnya pasti meminta korban. Ada yang dikorbankan. Maka itu bukanlah sesuatu yang sejati. Itu bukan mujizat yang sejati yang dari Tuhan. Ada prinsip tentang mujizat yang hari ini Kak Popo mau bagikan. Ada 3 prinsip, kalian bisa catat. Yang pertama, kita percaya mujizat karena kita percaya kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, I believe in miracle for I believe in God. Jadi kalau kita percaya bahwa mujizat itu ada, itu bukan karena kita ini hebat. Bukan karena pendeta A, pendeta B itu hebat. Kalau berdoa tumpang tangan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Bukan karena mujizatnya. Tapi kita percaya mujizat itu ada, mujizat itu nyata, pastikan itu keluar karena kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan yang baik, yang mengasihi kita, menyelamatkan kita, tapi Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah alasan kita percaya bahwa mujizat itu nyata. Amin. Jadi kalau kita ditanya ini, kamu percaya nggak mujizat itu ada? Walaupun kita belum pernah mungkin melihatnya secara langsung, atau kita belum pernah mengalaminya secara langsung, tapi selama kita percaya bahwa Tuhan kita baik dan berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita bisa berkata, I believe in miracle because I believe in Jesus. Aku percaya sama mujizat karena Tuhanku itu adalah Tuhan yang berkuasa. Itu prinsip yang pertama. Percaya mujizat itu ada karena percaya kepada Tuhan. Ingat baik-baik ya, bahwa mujizat itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang akan mengerjakannya. Oleh Tuhan, Tuhan yang mengerjakannya. Dan untuk Tuhan, maka tujuan utama mujizat itu bukan supaya orang tertentu dikagumi, dipuja-puja. Tapi tujuan dari setiap mujizat adalah untuk memuliakan Tuhan lagi. Amin. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kita lihat di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Nanti kalian bisa baca ayatnya lengkap ya, ceritanya sangat menarik. Ini ada sebuah cerita di Alkitab. Kak Papa udah berdiri deket nih, ada lambangnya, ada replikannya. Di Bukit Doa Immanuel ini ada replika mezbah. Masih ingat nggak kira-kira cerita di dalam Alkitab? Sebuah mujizat yang pernah terjadi yang berhubungan dengan mezbah ini. Yes, itu ada sebuah kejadian di mana waktu itu bangsa Israel di waktu itu ya hidupnya itu sangat tertekan di bawah pemerintahan Raja Ahab dan istrinya yang jahat. Sehingga mereka itu dipengaruhi, kemudian diajak untuk tidak menyembah Allah yang hidup, tetapi menyembah Baal, yaitu dewa-dewa. Dan pada waktu itu terjadi kekeringan dan kelaparan, tidak turun hujan sampai beberapa tahun. Kemudian Tuhan memakai seorang nabi yang namanya Nabi Elia untuk menegur bangsa Israel, untuk mengingatkan bangsa Israel supaya bangsa Israel kembali bertobat menyembah Allah yang hidup dan benar. Jangan menyembah Baal lagi. Jadi waktu itu pasti kalian udah pernah dengar ceritanya ya. Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal. Seperti buat challenge gitu ya. Ayo kita buktikan Allah mana yang hidup. Allah yang aku sembah, Allah Israel, atau Baal-Baalmu itu. Jadi mereka sepakat membuat mezbah. Kemudian Elia bilang begini, ayo kita buat mezbah,
kita taruh lembu di atasnya, tapi kita tidak boleh menyalakan api. Masing-masing kita harus berdoa meminta kepada Allah kita masing-masing agar Allah mengirimkan api dari langit supaya kita bisa lihat Allah mana yang hidup. Allahku yang aku sembah, yang seharusnya juga disembah oleh orang Israel, atau dewa-dewa Baalmu. Kalian udah tahu ya ceritanya waktu itu. Dewa-dewa, nabi-nabinya dewa Baal ini benar-benar berdoa sungguh-sungguh kepada dewanya mereka. Tapi tidak ada yang terjadi apa-apa. Sampai mereka melakukan hal-hal yang gak baik, yaitu melukai diri sendiri. Sambil berteriak-teriak meminta supaya dewa mereka bisa menurunkan api. Tapi kejadiannya tidak ada apapun yang terjadi. Api tidak turun dari langit ya. Kita lihat di ayat-ayat tertentu, kita baca dulu ya. Di ayat yang ke mana nih? 29 dari 1 Raja-Raja 18 dibilang, sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, dan tidak ada tanda perhatian. Nah kemudian nih gilirannya Nabi Elia nih. Nabi Elia malah melakukan sesuatu yang di luar pikiran manusia. Kalau kita minta api, berarti yang disiapkan apa? Harusnya minyak ya. Tapi Nabi Elia mengambil air, kemudian disiramkan ke sekeliling mezbah, kemudian meminta api turun. Kalau dipikir secara logika, kalau minta api dikasih air, nanti kalau apinya datang, ya pasti mati langsung karena ada airnya. Tapi Elia melakukannya hanya demi supaya bangsa Israel bisa melihat tanda yang ajaib dari Allah yang hidup. Elia berdoa seperti ini di ayat yang ke-36. Elia berkata begini, ya Allah, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Setelah Elia selesai berdoa, kemudian api turun dari langit dan menyambar habis persembahan yang ada di atasnya sampai kepada air-air yang ada di sekitar mezbah itu. Dan yang luar biasa, mujizat yang terbesar, ini prinsip yang kedua, mujizat yang terbesar itu bukanlah api turun dari langit, karena itu sesuatu yang mudah bagi Tuhan untuk langsung kirim aja api dari langit. Tapi mujizat yang terbesar adalah keselamatan bangsa Israel. Karena kita lihat ya di ayat selanjutnya, mereka berkata begini. Di ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Wow, bangsa Israel yang dulunya menyembah dewa Baal, tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu berkuasa. Karena Nabi Elia berdoa minta Tuhan menunjukkan mujizatnya, maka bangsa Israel jadi percaya kepada Tuhan dan mau menyembah kepada Allah yang benar, tidak lagi menyembah dewa Baal. Prinsip yang kedua adalah, ingat baik-baik, mujizat yang terbesar bukanlah kesembuhan. Misalnya ada orang yang lumpuh bisa berjalan, ada orang yang tuli bisa mendengar, itu mujizat yang luar biasa. Itu juga dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan baik. Ada juga mujizat yang dilakukan, misalnya sebelumnya kekurangan tiba-tiba diberkati keluar dari hutang. Atau sudah lama pengen punya adik, berdoa sama Tuhan bisa dapat adik. Ada banyak mujizat yang Tuhan bisa lakukan. Tapi ingat baik-baik prinsip yang kedua, bahwa mujizat yang terbesar adalah keselamatan. The greatest miracle is salvation. Keselamatan adalah mujizat terbesar yang bisa diterima oleh seseorang. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang kita perlu doakan dan inginkan, khususnya kalau masih ada orang tua, keluarga kita, saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kak Pau-Pau juga punya pengalaman pribadi. Waktu Kak Pau-Pau kecil, papanya Kak Pau-Pau itu sakit.
sekilas ya, papanya kakak itu secara status adalah orang Kristen, tapi belum pernah ke gereja dan nggak mau ke gereja gitu ya. Jadi kalau waktu misalnya Kak Popo tanya, "Papa kok nggak berdoa?" Papanya kakak tuh bisa jawab gini, "Papa doanya sambil tidur," gitu ya. Jadi kakak nggak melihat papanya kakak tuh sebagai orang yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Satu hari papanya kakak sakit stroke ya, akhirnya nggak bisa jalan. Kakak sedih, kakak juga berdoa sama Tuhan, "Tuhan sembuhkan papa." Dan satu kali kakak pernah menemani papanya kakak datang ke gereja karena waktu itu ada pengumuman bahwa di gereja ada doa untuk orang yang sakit. Jadi Kak Popo nemeni papanya kakak berdoa minta Tuhan Yesus menyembuhkan papanya kakak. Tapi papanya kakak tidak sembuh, malah tambah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Waktu itu jujur Kak Popo juga sempet sedih dan merasa, "Loh kok papa tidak sembuh ya? Kan aku sudah berdoa minta kesembuhan papa. Katanya Tuhan berkuasa, Tuhan bisa buat mujizat kesembuhan. Tapi kok papa nggak sembuh ya?" Tapi Tuhan itu baik. Waktu ada ibadah penghiburan, salah satu pendeta yang melayani papanya kakak di akhir hidupnya papanya kakak, pendeta ini cerita kalau pendeta ini nanya, sebut namanya papanya kakak gitu ya, "Bapak, apakah Bapak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau Bapak sungguh-sungguh percaya, gerakkan anggota tubuh." Nah, padahal waktu itu papanya Kak Popo tuh udah lumpuh total, jadi nggak bisa gerakkan apa-apa. Nah, tapi singkat cerita akhirnya pendeta itu cerita, "Saya tidak melihat gerakan apa-apa dari tubuh Bapak ini. Tapi waktu saya lihat ke kakinya, ternyata ada kaki jempol yang diangkat. Ternyata Bapak ini percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh," katanya. Waktu Kak Popo mendengar tentang itu, Kak Popo sangat bersuka cita. It's okay. Mungkin papanya kakak secara badan tidak sembuh. Malah papanya kakak jadi pulang ke surga. Kakak jadi tidak bisa lihat papanya kakak lagi. Papanya kakak udah meninggal. Tapi kakak tahu papanya kakak diselamatkan oleh Tuhan. Papanya kakak ada di surga saat ini, in the better place. Jadi kalau ada kalian yang punya anggota keluarga yang mungkin jadinya nggak sembuh, malah pulang ke surga, jangan patah hati. Terus percaya bahwa mujizat itu ada. Selama mereka sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, mereka ada dalam tubuh yang lebih baik bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan kabar baiknya, mujizat bukan hanya terjadi di dalam cerita perjanjian lama. Kak Popo sekarang berdiri di depannya. Ini judulnya replikannya adalah replika rumah Kana. Masih ingat nggak? Ini di perjanjian baru, yaitu tempat di mana Tuhan Yesus pertama kali mengadakan mujizatnya, yaitu mengubah air menjadi anggur. Ada cerita di dalam Alkitab ini yang memberikan sebuah kabar gembira buat kita. Prinsip yang ketiga, kalau tadi prinsip yang pertama kita percaya mujizat karena kita percaya kepada Tuhan. Prinsip yang kedua, mujizat yang terbesar adalah keselamatan. Prinsip yang ketiga, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Di Alkitab, ini adalah cerita di mana waktu itu Tuhan Yesus belum pernah buat mujizat sama sekali. Artinya, baik itu orang Israel, baik itu keluarganya Tuhan Yesus, bahkan murid-murid Tuhan Yesus waktu itu belum pernah tahu mujizat itu seperti apa. Tapi, apa yang dilakukan ibu Yesus, yaitu Maria, dalam peristiwa perkawinan di Kana ini, itu mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa mengalami mujizat sampai hari ini, dan bukan hanya bisa mengalami untuk diri kita sendiri, kita bisa dipakai Tuhan menjadi saluran kuasa Tuhan membawa mujizat di kehidupan orang lain. Jangan percaya tipuan iblis yang berkata mujizat cuma ada di Alkitab. Jangan percaya tipuan iblis yang berkata hanya orang tertentu saja yang bisa dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Kebenarannya adalah setiap kita orang percaya bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, kita lihat sama-sama di Yohanes 2. Perhatikan yang pertama, waktu itu di ayat yang kedua kita baca ya. Yohanes 2 ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3,
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Walaupun waktu itu Maria, Ibu Yesus belum tahu bahwa Tuhan Yesus itu bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat, karena belum pernah ada kan. Tapi Maria percaya bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Dengan hati yang percaya itulah, maka Maria melaporkan kepada Tuhan Yesus dengan berkata, mereka kehabisan anggur. Rahasia untuk kita bisa mengalami mujizat di masa-masa sekarang ini adalah kalau kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Bahwa apa yang menjadi pergumulan kita, masalah kita, hal-hal yang kita tidak bisa selesaikan dengan kekuatan kita sendiri, hal-hal yang kita tidak bisa lakukan dengan hikmat kita sendiri, kita bawa kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku tidak bisa, tapi aku percaya Tuhan bisa. Tuhan, papaku sakit, tapi aku percaya Tuhan bisa sembuhkan papaku. Aku minta mujizat ya Tuhan untuk papaku, di dalam nama Tuhan Yesus, biar kehendak-Mu yang jadi. Itu yang kita bisa lakukan dengan membawa perkara kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, seperti yang kemudian Ibu Yesus juga lakukan, kalau kalian baca seterusnya, Tuhan Yesus sempat bilang gini loh, mau apa engkau daripadaku Ibu? Waktuku belum tiba, ini belum waktuku untuk bikin mujizat. Kurang lebih seperti itu. Tapi Maria memilih untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita lihat di ayat yang kelima, berkata begini, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Wow, tidak berhenti sampai berdoa saja, tetapi berani untuk taat, berani untuk taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu adalah salah satu rahasia mujizat. Itu adalah salah satu rahasia kita bisa dipakai Tuhan. Kita tahu misalnya ada saudara kita yang sakit, kita tergerak nih hatinya, kita doain, minta mujizat. Tapi kalau kemudian di hati kita ada dorongan, ayo ditelepon, doakan lewat telepon. Kalau ada dorongan seperti itu di hati kita, berani taat ya sama firman Tuhan, berani taat ya sama tuntunan Tuhan, karena ketaatan adalah langkah awal untuk kita mengalami mujizat juga. Kalian udah gak asing dengan cerita yang terjadi di perkawinan Kana. Pelayan-pelayan itu akhirnya benar-benar melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Disuruh membawa air yang dari gayung itu, dari tempat air itu, padahal tuh tempat air itu ada tempat tuh mencuci kaki. Berani diambil airnya, disuruh sama Tuhan Yesus dibawa ke pemimpin pesta. Dibutuhkan ketaatan yang luar biasa. Rasa percaya kepada Tuhan yang tidak meragukan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang berkuasa. Maka disitulah mujizat terjadi. Ketika pemimpin pesta itu mencoba airnya, ternyata airnya udah berubah jadi anggur. Jangan sia-siakan kesempatan untuk mengalami mujizat Tuhan. Jangan mau sia-siakan kesempatan untuk dipakai Tuhan membawa mujizat di hidup orang lain. Dengan cara berdoa dan kemudian berani untuk taat. Karena prinsip yang ketiga, ingat, mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Amin. Tutup Alkitabnya, kita akan berdoa sama-sama. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kita akan berdoa sama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama yuk. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan,
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Saralabayararamayaso, kami menyembah Engkau Tuhan, sebab kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Haleluya. Teman-teman, Kak Papa mau ajak kita doa yuk. Kalau tadi dikatakan di prinsip yang kedua, mujizat yang terbesar adalah keselamatan. Kakak rindu setiap kalian yang mendengarkan pesan ini, kalian menjadi orang percaya bukan hanya karena papa mama adalah orang Kristen. Kalian bukan hanya menjadi orang yang percaya hanya karena kalian terbiasa pergi ke gereja. Tapi maukah kalian menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya? Karena kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Kita ini banyak sekali melakukan kesalahan. Kita tidak bisa selamat hanya karena kebaikan kita sendiri. Kita butuh Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Maukah hari ini engkau bersama-sama sekali lagi mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu? Terutama kalian yang belum pernah secara sadar berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kalian. Kak Papa akan pimpin kita semua di dalam doa ya. Ikuti Kak Papa berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku mendengar firman Tuhan tentang mujizat. Aku bersyukur sampai hari ini mujizat masih bisa terjadi dalam hidupku. Aku mau mengalami mujizat terbesar, yaitu keselamatan. Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Mulai hari ini, aku mau jadi anak Tuhan. Aku mau mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi milik-Mu Tuhan Yesus. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah Tuhan, Dialah Allah. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunkan tanganmu. Kakak mau berdoa juga, sepakat dengan kalian. Apa yang menjadi masalah kalian? Kira-kira hal-hal apa yang kalian tidak bisa selesaikan dengan kekuatan kalian sendiri? Itu adalah artinya kalian membutuhkan mujizat dari Tuhan. Apakah itu kesembuhan untuk anggota keluargamu? Apakah itu berkat keuangan mungkin? Atau bahkan mungkin kalian lemah di pelajaran tertentu, selama ini selalu remedi, selalu nilainya kurang. Mau nggak berdoa sepakat? Kita doa sama-sama ya. Tuhan, saat ini hamba-Mu sepakat bersama setiap teman-teman dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba-Mu minta saat ini Tuhan, biarkan setiap kami percaya kepada mujizat karena kami percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Karena itu kami berdoa untuk setiap kebutuhan kami, apa yang menjadi
Kerinduan kami agar mujizat terjadi di dalam hidup kami. Kami minta mujizat itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah itu kesembuhan, apakah itu kemenangan, kelepasan dari keterikatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizatmu. Terimalah mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hamba-Mu juga berdoa, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah pemakaian Tuhan, sehingga lewat hidupmu, engkau juga dipakai oleh Tuhan menjadi saluran mujizat bagi orang lain. Terimalah kasih setia dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Kak Popo juga mau ingatkan begini. Kalau misalnya kalian punya apa yang mau didoakan atau mujizat apa yang kalian butuhkan, khusus bulan ini kalian bisa DM ya, DM kakak Eagle Kids melalui Instagram di Eagle Kids GMS. Kalian bisa DM, kalian bisa cerita mujizat apa yang sedang kalian doakan. Kakak-kakak akan berdoa bersama-sama dengan kalian. Jadi bukan kalian kirim permohonan doa terus kalian nggak berdoa ya. Jadi kita mau sepakat mendoakan setiap mujizat, baik itu yang kalian butuhkan atau kalian dipakai Tuhan untuk mujizat atas hidup orang lain. Kak Papa udah gak sabar untuk berdoa bersama-sama dengan kalian dan akan melihat dan akan menunggu-nunggu bagaimana sungguh-sungguh setiap kalian akan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan setiap kalian. Oke, kakak tunggu ya DM di Instagram Eagle Kids GMS. God bless you. Program eksklusif pemuritan Before 30 Kids untuk anak usia 9 sampai 14 tahun. Setiap Sabtu mulai September hingga Desember, anak-anak akan diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon dan dimuridkan dalam kelompok kecil oleh para mentor. Acara ini gratis. Segera daftarkan anak-anak Anda karena kuota terbatas. Nah, gimana Voltagers? Pasti seneng banget kan tadi ibadahnya? Eits, tapi jangan lupa ya, kita harus ingat bahwa mujizat itu masih ada. Dan kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran kuasanya. So Voltagers, see you next week and bye!